Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kolik Budiman SPD Mkom selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok Sistem Kepegawaian ingin menjelaskan hasil progres dari sistem kepegawaian itu sendiri, yang dimana sistem kepegawaian ini ditujukan untuk penuntasan pada proyek akhir pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fadil Al-Hafiz sebagai moderator di sini, dan tak lupa saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua, teman-teman anggota dari kelompok sistem kepegawaian ini. Baik, untuk yang pertama, yaitu dalam membangun sebuah sistem, pastinya kita membutuhkan suatu tim untuk membuat sebuah sistem itu menjadi lebih maksimal lagi. Maka dari itu, pada sistem kepegawaian ini terdapat beberapa role untuk membangun sebuah sistemnya. Yang pertama yaitu ada Scrum Master, kemudian ada UI UX Design, kemudian ada front end, ada QA, kemudian ada back end. Nah, di sini izinkanlah saya untuk memperkenalkan satu-satu dari anggota kelompok sistem kepegawaian ini. Yang pertama yaitu ada Jessica Adelina dengan NIM 461 142 1068 yang bertindak sebagai Scrum Master atau Project Manager dari sistem ini, kemudian sebagai UI UX Design juga. Kemudian selanjutnya ada saya sendiri, yaitu sebagai front end dan juga sebagai quality assurance dengan NIM 461 142 1002. Kemudian ada Imam Baihaqi dengan NIM 461 142 1078 sebagai back end 1. Kemudian ada Seva Wahyu sebagai back end 2 dengan NIM 461 142 1049. Oke, baik. Selanjutnya yaitu apa saja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Nah, yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu kita akan membahas yang pertama yaitu ada Trello review yang telah dibuat oleh Scrum Master. Kemudian ada our system. Jadi our system di sini yaitu penjelasan mengenai sistem apa sih yang akan kita buat pada project kali ini. Kemudian yaitu Rosati Hospital yang sebagaimana kita tahu kita membuat sebuah sistem pada suatu rumah sakit. Kemudian ada UML dan ERD. Kemudian ada framework yang kita pakai. Di sini kita memakai framework dari Laravel. Kemudian ada penjelasan dari database dan table. Kemudian ada laporan dari setiap role. Yang pertama yaitu dari back end, kemudian dari UI UX design, kemudian dari front end. Selanjutnya yaitu source code. Di sini source code kita akan menjelaskan beberapa model, kemudian controller, kemudian aset-asetnya, resource, dan juga root yang kita pakai pada saat pengerjaan project ini. Kemudian yaitu testing level 1, yang dimana testing level 1 ini merupakan testing pada sebuah website yang role-nya itu yaitu admin. Kemudian testing 2 ini untuk role karyawan. Kemudian untuk yang ke-11 yaitu pengecekan atau black box instrumen. Kemudian yang ke-12 itu yang terakhir, kita akan membahas mengenai UAS yang kita kerjakan. Mungkin di sini kita akan menjelaskan pada bagian model controller yang kita gunakan. Oke, next. Oke, pada subbab yang pertama yaitu kita akan membuat Trello. Di sini sudah dicantumkan juga link untuk Trello-nya. Mari kita review. Oke, ini Trello yang sudah kita buat bersama-sama. Mungkin bisa dilihat. Yang pertama yaitu ada To Do UI UX, yang dimana To Do UI UX ini job yang harus dilakukan oleh UI UX, dan juga di sini sudah diselesaikan oleh UI UX-nya mulai dari low fidelity, dari medium fidelity, kemudian dari high fidelity. Lanjut yaitu ke to do front end. Di sini ada tugas-tugas front end yang dimana tugas-tugas front end ini sudah selesai juga, sudah tertulis di sini di done front end. Kemudian ada to do back end, kemudian ada done back end, kemudian ada bug report. Nah, bug report ini dibuat oleh QA. Jadi QA ini akan melakukan pengecekan secara setiap seminggu sekali setelah project itu selesai, di mana jika ada bug pasti akan dilaporkan di Trello ini. Kemudian ini ada done developer.
Jadi Don Developer ini rancangan awal kita dalam membangun sebuah sistem, mulai dari flowchart, terus ada UML atau Unified Modeling Language, kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian di sini ada dan GitHub. Di sini dan GitHub ini yang pertama itu ada membuat repository. Nah, dalam membuat sebuah server, kita membutuhkan repository untuk menyambungkan framework Laravel tersebut ke server. Oke, di sini ada menghubungkan VS Code dengan repository dan lain sebagainya. Kemudian ada setting database, kemudian ada to-do bebas. Nah, to-do bebas ini jadi kayak apa saja yang harus dilakukan, tapi di luar dari UI front end maupun back end. Kemudian ada CRUD. Di sini juga kita sudah membuat CRUD, alhamdulillah sudah selesai semua, dan juga ini ada link penting dan recap notulensi dan lain sebagainya. Mungkin ini review dari Trello itu sendiri. Kita lanjut ke yang kedua. Baik, next yaitu kita akan membahas mengenai our system. Jadi sempat disinggung juga bahwasannya our system itu adalah pengertian dari sistem yang kita buat. Jadi apa itu sistem kepegawaian? Jadi sistem kepegawaian itu ialah suatu sistem yang mengelola dan mengorganisasi informasi terkait dengan pegawai atau karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan dari sistem kepegawaian adalah untuk mencatat dan memproses data pegawai seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, data absensi, data gaji, dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan kepegawaian. Oke, next. Sempat disinggung juga bahwasannya kita itu membuat sistem kepegawaian pada sebuah rumah sakit. Di sini kita membuat fake project, yaitu Rosati Hospital, yang dimana Rosati Hospital ini merupakan rombel satu teknik informatika health center hospital, atau yang biasa disingkat dengan Rosati Hospital, merupakan suatu proyek dalam membuat dan mengembangkan suatu perangkat lunak, di mana menjadi implementasi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dimana berisi tentang sistem-sistem yang berada di rumah sakit seperti pelayanan publik, farmasi, pengelolaan ruang, dan sistem kepegawaian. Nah, pada sistem yang kita buat, kita membuat sistem yaitu sistem kepegawaian. Oke, next selanjutnya yaitu masuk ke bagian UML dan ERD. Di sini juga kita sudah mencantumkan link untuk pembuatan dari UML dan ERD. Di sini kita menggunakan diagramsnet, yang dimana isi dari UML atau Unified Modeling Language yang kami buat terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada use case diagram, kemudian ada activity diagram, kemudian ada activity diagram. Di sini activity diagram terbagi menjadi dua, yaitu untuk admin dan untuk users. Kemudian ada class diagram, kemudian ada sequence diagram, kemudian ada state machine. State machine juga sama di sini untuk admin dan user. Di sini kita cek dulu. Oke, di sini merupakan use case-nya. Use case-nya di sini terjadi menjadi beberapa level. Ada dua level. Yang pertama yaitu ada eh, yang pertama yaitu ada admin dan juga ada pegawai. Yang dimana admin ini yang pertama itu bisa menginput jadwal pegawai, kemudian itu menginput data pegawai, yang dimana data pegawai itu isinya ada data umum pegawai, ada pendidikan terakhir, ada lisensi, sertifikat, dan juga data pegawai. Kemudian ada rekap presensi pegawai, juga ada penggajian, dan juga ada ya admin juga bisa log out masuk maupun login. Dan juga untuk pegawai. Untuk dari level pegawai yaitu pegawai yang pertama yaitu melihat jadwal pegawai pastinya, kemudian bisa mengajukan cuti. Di sini selain pengajuan cuti juga bisa melakukan pengajuan edit data. Nah, kemudian pegawai itu melakukan presensi pegawai, kemudian menerima slip gaji. Mungkin itu untuk selanjutnya yaitu activity admin atau activity diagram yang bagian admin akan dijelaskan oleh Jessica Adilina Prameswari. Untuk Jessica, saya persilahkan. Oke. Oke, baik.
Jadi untuk activity diagram admin itu yang pertama merupakan activity diagram dari pengelolaan data karyawan. Di sini admin dapat melakukan login dan selanjutnya sistem akan memvalidasi login tersebut. Dan setelah login divalidasi dan jika berhasil, maka sistem akan masuk ke login sistem itu sendiri. Selanjutnya, admin dapat memasukkan data pegawai dan nantinya sistem akan mengolah data dari admin ya data yang sudah admin masukkan. Selanjutnya, admin bisa melakukan hapus dan edit data yang nantinya juga akan dilakukan oleh sistem. Bagaimana nanti sistem akan menghapus ataupun mengedit data yang ada pada sistem tersebut. Dan selanjutnya admin dapat melakukan simpan data dan sistem akan melakukan proses simpan data. Dan yang terakhir, admin dapat menampilkan eh, hasilnya dan dapat melihat hasil dari pengelolaan data karyawan. Yang selanjutnya ada activity diagram untuk penjadwalan, di mana tidak jauh berbeda dengan data karyawan. Admin di sini dapat melakukan login, lalu sistem akan memvalidasi login, dan selanjutnya setelah divalidasi akan masuk ke sistem login. Admin dapat masuk ke dashboard admin, masuk ke menu jadwal, dan memasukkan nama ataupun data dari pegawai untuk penggajian. Lalu selanjutnya dari sistem sendiri juga jika admin memasukkan nama, sistem akan mencari nama ataupun data yang sesuai dengan eh, kata kunci yang dicari oleh admin. Lalu selanjutnya admin dapat memasukkan jadwal, mengolah data jadwal, menyimpan menyimpan jadwal dan melakukan proses simpan jadwal sehingga akhirnya admin dapat melihat hasil dari tampilan penjadwalan. Lalu selanjutnya ada activity diagram admin untuk presensi. Sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu login, dan admin akan masuk ke dashboard admin setelah melakukan login, masuk ke menu presensi, lalu memasukkan nama karyawan ataupun pegawai, untuk nantinya sistem akan mencari data dari nama pegawai tersebut, dan admin akan memilih tanggal reka presensi. Selanjutnya, sistem akan memunculkan reka presensi pada tanggal yang telah dipilih, dan jika admin memilih cetak data, maka sistem akan mencetak data tersebut. Dan yang terakhir adalah activity diagram admin untuk gaji karyawan. Setelah melakukan login, sistem sudah memvalidasi login tersebut, maka admin dapat masuk ke dashboard admin, masuk ke menu gaji karyawan, admin dapat memasukkan nama karyawan untuk dicari, dan sistem akan memunculkan nama yang diinginkan, lalu admin dapat masukkan data dari gaji karyawan tersebut, sistem mengolah data gaji tersebut, dan dapat disimpan juga oleh admin sehingga nanti dapat memunculkan hasil gaji dari karyawan tersebut. Selanjutnya adalah activity user yang akan dijelaskan oleh saudara Ceva. Ya, terima kasih Jessica. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram milik user. Jadi untuk dari awal itu adalah user akan login ke websitenya. Jadi user ini akan pertama-tama itu akan divalidasi oleh sistem. Jadi apakah dia memasukkan email atau sendiri dengan benar? Jika jika tidak, maka dia akan balik ke halaman login dan dia tidak tetap tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sistem. Lalu jika email atau sendirinya benar, maka user akan diarahkan ke beranda atau dashboard awal pada web. Lalu di beranda jika user ingin melihat data pegawai, maka akan ditampilkan data pegawai. Lalu kemudian jika user ingin data gaji, apa namanya, user akan diberikan halaman untuk melihat bagaimana data gaji atau slip gaji mereka. Lalu yang ketiga ada data jadwal. Di sini data jadwal jika user apa namanya ingin melihat data jadwal, maka si user akan diarahkan ke halaman yang akan menampilkan data jadwal dari kerja yang ada pada dia pada minggu tersebut. Lalu untuk presensi, di sini akan pertama-tama itu akan ditampilkan rekap presensi. Jadi apa? Seperti itu. Nanti hasil rekap presensi dari user akan disimpan dalam database dan akan ditampilkan di dalam menu user presensi, rekap presensi, maaf, rekap presensi tersebut. Lalu selanjutnya, jika user ingin mengajukan cuti,
maka user akan diarahkan menuju form untuk melakukan aplikasi. Atau jika user tidak ingin melakukan pengajuan cuti, tapi ingin melakukan pengajuan perubahan data, di sini user juga akan diarahkan ke form untuk pengajuan pengubahan data. Lalu setelah user mengisi form tersebut, maka akan maka form tersebut akan dikirim, lalu juga akan dikirim ke database, dan database tersebut akan data isian form tersebut akan ditampilkan di halaman milik admin. Akan tetapi jika user tidak menginginkan perubahan cuti atau perubahan data, mungkin user bisa melakukan logout untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada pada web tersebut. Sekian presentasi activity user. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Seva. Mungkin selanjutnya yaitu untuk kelas diagram. Untuk kelas diagram akan dijelaskan oleh Saudari Imam. Mungkin dapat dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Untuk Imam, saya persilakan. Oke, terima kasih. Boleh ke bawah sedikit. Nah, jadi untuk kelas diagram ini ada 6 kelas yang kita buat ya. Jadi yang pertama itu ada kelas data karyawan. Kelas data karyawan isinya itu ada atribut NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya dengan metodenya yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian yang kedua ada kelas departemen yang isi atributnya itu nama departemen, nomor departemen, deskripsi, kepala departemen, dan sebagainya dengan metode yang kurang lebih sama, yaitu ada index, create, read, update, dan delete. Kemudian ada kelas jabatan. Kelas jabatan itu punya atribut ID jabatan, kemudian jabatan, dan nomor departemen dengan atribut index, create, read, dan update. Yang keempat yaitu ada kelas presensi yang isi atributnya itu ada ID presensi, NIP, nama, jam masuk, jam pulang, dan status presensi dengan metodenya ada index, create, read, dan delete. Selanjutnya yaitu ada kelas gaji yang memiliki atribut NIP, ID jabatan, nama, gaji pokok, dan tunjangan dengan metodenya itu indeks. Dan yang terakhir itu ada kelas pengajuan cuti yang memiliki atribut ID cuti, NIP, nama, tanggal awal, tanggal akhir, kemudian ada alasan cuti dan metodenya indeks, create, dan read. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada panah-panah ini itu adalah relasi antara kelasnya. Contohnya di sini kelas jabatan itu punya relasi dengan kelas gaji dan kelas data karyawan. Kemudian kelas departemen itu punya relasi dengan kelas data karyawan. Kemudian kelas pengajuan cuti juga punya relasi dengan kelas data karyawan. Dan yang terakhir kelas presensi itu juga punya relasi dengan kelas data karyawan. Untuk penjelasan kelas diagram saya kira cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Imam. Penjelasan yang cukup bagus. Kemudian lanjut ke sequence diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini sequence diagram terbagi menjadi dua, yang dimana yaitu ada admin dan juga ada karyawan atau pegawai. Di sini yang pertama yaitu data karyawan, yang dimana prosesnya itu hampir sama dengan activity diagram yang bagian admin, yaitu admin jika admin berhasil login, yaitu masuk ke menu karyawan, kemudian pilih data karyawan, terus masuk ke data karyawan, kemudian tambah data karyawan, kemudian masuk ke input data karyawan, kemudian tambah data akan disimpan ke database karyawan. Nah, begitupun seterusnya. Misalkan kalau si admin ini mau menambah data karyawan, yaitu masuk ke input data karyawan dan juga akan disimpannya ke database karyawan. Selanjutnya yaitu untuk absensi, yang dimana absensi pada bagian admin ini yaitu yang pertama, admin berhasil login, kemudian mencari nama karyawan atau memasukkan nama karyawan, kemudian pilih tanggal absensi, dan juga admin bisa dapat lihat absensi yang diambil dari database absen.
Kemudian untuk penggajian juga sama, yaitu mencari atau memasukkan nama pegawai, kemudian input gaji karyawan, kemudian gaji akan disimpan di database penggajian. Begitupun untuk penjadwalan juga sama, yaitu memasukkan nama pegawai, kemudian tambah jadwal karyawan, kemudian simpan data jadwal karyawan. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian sequence diagram bagian pegawai. Untuk bagian pegawai ini, karyawan ini yang pertama berhasil login, itu akan masuk ke menu absensi. Nah, di menu absensi ini, dia akan mencari hari dan tanggal, kemudian didapat, kemudian memasukkan hari dan tanggal, kemudian foto, kemudian akan disimpan ke data absensi, dan akan masuk ke database absensi. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke bagian penggajian. Di sini penggajian yaitu menu penggajian karyawan. Jika karyawan, maksudnya di sini jika karyawan berhasil login, maka akan dapat melihat data gaji karyawan itu sendiri. Oke, baik, selanjutnya yaitu masuk ke bagian state machine bagian admin akan dijelaskan kembali oleh Saudara Imam Baihaqi. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai state machine diagram bagian admin. Jadi di sini ada beberapa model untuk state machine admin. Kita coba lihat yang pertama dulu, bisa di zoom sedikit. Oke. Nah, yang pertama itu ada penjadwalan karyawan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan itu adalah kita lakukan login terlebih dahulu. Jika loginnya gagal, maka kita akan dikembalikan ke halaman login. Jika berhasil, nah kita akan masuk ke dashboard. Nah, pada menu dashboard kita lanjut masuk ke menu jadwal. Kita cari nama pegawainya. Bisa digeser ke kanan. Nah, kita cari nama pegawai. Ketika pegawainya ditemukan, kita input jadwal untuk pegawai tersebut. Setelah jadwal terinput, nah jadwalnya akan kita olah dan kita simpan dan tampilkan pada bagian hasil. Itu untuk model yang jadwal. Nah, kemudian yang kedua, nah ada model untuk data karyawan. Jadi menunya sama. Jadi kita lakukan login dulu. Kemudian jika berhasil kita masuk ke dashboard. Kita masukin data pegawai yang akan kita olah. Jika telah dimasukkan, datanya akan diolah, akan diedit, dan kemudian disimpan dan ditampilkan pada bagian hasil. Nah, lanjut untuk model yang presensi. Nah, untuk yang presensi masih sama, jadi kita lakukan login dan validasi data terlebih dahulu, kemudian setelah masuk ke dashboard, kita masuk ke menu presensi. Nah, di menu presensi ini kita cari pegawai yang akan kita cetak rekap presensinya. Nah, jika pegawainya tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu presensi. Jika pegawainya ditemukan, nah kita bisa lakukan recap dan cetak data untuk pegawai yang bersangkutan. Nah, lanjut kita ke model penggajian. Bisa ke bawah. Nah, untuk model yang penggajian masih sama, kita lakukan login dan validasi data. Jika berhasil, kita masuk ke menu dashboard. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama pada model yang sebelumnya, yaitu kita cari pegawai. Jika sudah ketemu, kita input data gaji pada pegawai tersebut. Nah, setelah data gaji berhasil diinput, kita simpan dan kita tampilkan pada bagian hasil. Oke, untuk state machine bagian admin saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Saudara Imam. Selanjutnya yaitu untuk state machine bagian user akan dijelaskan oleh Jessica Adilina Prameswari. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, selanjutnya kami akan bahas mengenai state machine
dari sisi user. Yang pertama, user akan akan melihat halaman login yang nantinya user dapat melakukan login dan sistem sistem akan memvalidasi data tersebut. Dan apabila login berhasil, maka akan masuk ke tampilan beranda. Dan jika validasi data ataupun validasi login tersebut tidak berhasil, maka akan kembali memunculkan halaman login. Dan setelah dari beranda, user sendiri dapat melihat data pegawai, dan nantinya di data pegawai tersebut terdapat beberapa menu, dan salah satu menunya adalah dapat meminta pengubahan data oleh admin. Lalu setelah data diajukan, admin akan menerima pengajuan perubahan data dari user dan akan dilakukan pengubahan data oleh admin. Setelah itu, data dapat diolah oleh admin dan pada user akan melihat data telah diubah ataupun telah ditambahkan oleh admin. User juga dapat meminta untuk mengedit data kepada admin yang nantinya admin akan mengeditnya, dan setelah berhasil diedit akan memunculkan tampilan bahwa data berhasil diedit. Lalu setelah itu admin juga dapat menyimpan data sehingga nantinya semua data yang sudah diubah ataupun telah diedit akan muncul menampilkan hasil dari data-data terbaru yang diinginkan oleh user. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan bagian set mesin bagian user. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian ERD atau Entity Relational Diagram. Di sini terdapat beberapa entitas yang dimana yaitu ada karyawan, ada jabatan, ada user, ada jadwal, ada departemen, cuti, dan penggajian. Yang dimana tiap-tiap entitasnya itu memiliki beberapa atribut, seperti contoh yaitu karyawan. Karyawan memiliki beberapa atribut, diantaranya itu nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang dimana NIP itu sebagai primary key dari karyawan itu sendiri. Kemudian untuk bagian jabatan juga sama, terdapat beberapa atribut yang dimana ID jabatan sebagai primary key, kemudian ada user, kemudian ada jadwal yang dimana atributnya yaitu ada waktu shift, ada hari, tanggal, ID jabatan, NIP, karyawan, kode jadwal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk departemen juga sama, dan juga untuk cuti dan penggajian pun sama. Nah, di sini dari ERD ini memiliki beberapa relasi yang telah disinggung oleh Imam sebelumnya pada bagian kelas diagram. Di sini untuk relasi antara user dan karyawan yaitu one to one, kemudian untuk karyawan dan penggajian yaitu one to one, kemudian untuk dari karyawan ke departemen yaitu many to many, begitupun sama dengan cuti, dan juga untuk karyawan ke jabatan yaitu many to many, dan juga untuk jabatan ke departemen yaitu many to one atau one to many. Oke, nah selanjutnya masuk ke 5 aturan transformasi sederhana. Nah, di mana untuk membuat sebuah sistem baiknya itu dari IRD-nya ini dibenarkan terlebih dahulu, yang dimana 5 aturan transformasi sederhana itu, yang pertama itu ada aturan yang pertama, yang dimana untuk setiap strong entity, atribut tabelnya adalah semua atribut dari entity tersebut, pilih salah satu atribut sebagai primary key. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kemudian untuk aturan kedua yaitu relationship one to one ditambahkan primary key dari salah satu tabel ke tabel yang lain. Di sini juga sudah kita tambahkan untuk penggajian. Kemudian untuk aturan ketiga yaitu aturan one to many, yang dimana untuk relationship one to many tambahkan primary key dari tabel di sisi satu ke tabel di sisi N. Kemudian untuk aturan keempat, untuk relationship many to many, buat tabel baru. Untuk relationship tersebut sebagai primary key-nya adalah gabungan dari primary key tabel-tabel yang terhubung ke relationship tersebut. Dan juga untuk aturan kelima yaitu apabila atribut multi value, maka dibuat tabel tersendiri dengan menambahkan primary key dari tabel utama. Kemudian ini untuk bagian tabel relasinya, ini merupakan penjelasan lanjutan dari kelas diagram, yang dimana di sini terdapat data keluarga, data pendidikan, data lisensi, itu terdapat relasi ke karyawan, dan juga karyawan tuh
terdapat relasi ke cuti, penggajian, terus penjadwalan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk bagian PRD. Selanjutnya lanjut ke PPT kembali. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke bagian Laravel. Nah, pada framework yang kami buat pada sistem kepegawaian ini, kita menggunakan Laravel sebagai frameworknya. Nah, framework yang digunakan dalam proyek Rosati Hospital untuk penugasan akhir pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah Laravel. Laravel merupakan salah satu framework pengembangan aplikasi web yang populer dan kuat yang ditulis pada bahasa pemrograman PHP. Laravel dirancang dengan fokus pada kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi web. Laravel ini menyediakan seperangkat alat dan fitur yang membantu pengembang dalam membangun aplikasi yang kompleks dengan mudah dan cepat. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan poin-poin saja untuk bagaimana cara kita mendeploy Laravel menggunakan repository Git ke server yang setelah kita buat atau ke VPS yang telah kita buat. Baik, pada dasarnya untuk mendeploy sebuah Laravel itu kita menggunakan sebuah aplikasi atau software yang biasa kita sebut Putih. Nah, yang dimana kita memasukkan SSH atau IP public yang kita punya, kemudian kita memasukkan username maupun password dari IP public tersebut, dari VPS tersebut. Nah, kemudian kita melakukan git clone pada VPS tersebut. Nah, dan setelah di git clone, tidak lupa juga kita untuk menginstal Composer, atau jika sudah diinstal Composer, kita mengecek dengan update Composer. Setelah itu kita setting Apache-nya di site config, tepatnya pada file 000 default config. Di situ kita akan men-set bagian Apache untuk menuju ke tampilan yang kita inginkan. Nah, tak lupa juga dalam mendeploy Laravel ini kita menggunakan cron tab. Jadi cron tab itu untuk bahasa sederhananya, cron tab itu kita tidak perlu lagi masuk Putih untuk menggit pull main master lagi. Jadi kita men-settingnya itu setiap menit. Mungkin akan saya contohkan. Di sini kita ke Putih dulu. Nah, di sini kita masukkan untuk bagian username dan passwordnya. Oh, maaf. Nah, di sini kita lihat saja cron tab min L. Nah, di sini sudah terpasang bahwasannya kita menggunakan /1 bintang yang akan ditujukan pada direktori RPL Simpek dan akan melakukan git pull main master. Nah, apa maksud dari /1 bintang itu? Itu maksudnya kita akan melakukan git pull main master pada direktori RPL Simpek di setiap menitnya. Mungkin itu penjelasan untuk deploy dan cron tab. Selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya masuk ke bagian database dan table akan dipresentasikan oleh Imam dan juga Seva. Untuk Imam dan Seva, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Imam. Oke. Oke, jadi saya akan jelaskan mengenai database dan tabel yang kita gunakan pada project Laravel kita. Nah, di sini sebenarnya nggak ada alasan khusus kita harus pakai aplikasi apa, tapi di sini kita pakai aplikasi Navigate.
Kenapa kita pakai Navicat? Karena interface-nya itu mudah dimengerti dan penggunaannya juga enak. Nah, eh, pada Navicat ini kita membuat connection namanya SDM, yang mana SDM ini terhubung ke droplet yang kita buat. Nah, pada connection SDM ini kita memakai database namanya RPL. Nah, pada database RPL ini kita punya banyak sekali tabel ya di sini yang kita pakai untuk Laravel kita. Ya, ini ada tabel cuti, tabel data keluarga, data lisensi, dan sebagainya. Nah, kita coba buka, nggak perlu semua, kita buka mungkin beberapa struktur tabel yang jadi inti dari tabel-tabel lainnya. Misal kita buka tabel karyawan, kita buka di sini, desain tabel. Oke, ini sepertinya ada delay. Kita tutup. Kita tutup dulu Navigate-nya. Nah, oke. Jadi contohnya pada tabel karyawan, di sini ada beberapa atribut yang kita implementasikan. Nah, ini yang pertama yaitu ada atribut NIP dengan tipe datanya char, yang mana NIP ini jadi primer key. Kemudian yang kedua ada atribut nama yang tipenya varchar. Kemudian ada atribut tempat lahir yang tipe datanya juga sama, varchar. Ada atribut tanggal lahir yang tipe datanya date. Jadi inputnya nanti bentuknya itu tanggal. Kemudian ada atribut jenis kelamin yang tipenya enum. Jadi enum itu nanti bentuknya pilihan. Nah, di sini bisa dilihat value-nya ada L dan P. Jadi L itu ibaratnya untuk laki-laki dan P itu untuk perempuan. Selanjutnya ada atribut nomor telepon, tipe datanya char. Kemudian ada atribut agama yang tipe datanya sama, enum, seperti jenis kelamin tadi. Ini bisa dilihat ya, value-nya ada agama. Dan dua yang terakhir itu create add dan update add yang fungsinya itu untuk menyimpan pada jam berapa, tanggal berapa kita melakukan input data ke dalam tabel ini. Nah, selanjutnya di sini karena ini tabel inti jadi tidak ada itu ya foreign key-nya. Kita coba cari tabel lainnya. Nah, misal kita coba buka yang departemen. Nah, untuk departemen di sini ada atribut ID departemen yang jadi primary key dengan tipe datanya integer. Kemudian ada nama departemen dengan tipe data varchar, kepala departemen tipe datanya varchar juga, deskripsi departemen tipe datanya juga varchar, lokasi departemen juga varchar, dan kemudian create add dan update add yang fungsinya sama seperti pada tabel karyawan tadi. Nah, untuk yang departemen ini masih sama, jadi belum ada foreign key-nya. Nah, kita coba cari yang mungkin ada foreign key-nya. Kita coba buka yang data keluarga. Nah, jadi untuk data keluarga ini, jadi kan untuk setiap karyawan itu kan punya beberapa anggota keluarga ya. Makanya di sini kita menginisialisasikan NIP yang merujuk pada tabel karyawan. Nah, tabel yang ini. Jadi kan tabel karyawan kan ada atribut NIP-nya.
Nah, data keluarga ini akan merujuk atribut NIP dari tabel karyawan. Nah, gimana cara untuk merujuknya? Kita inisialisasikan foreign key di sini. Nah, jadi di sini kita bikin foreign key dengan nama NIP keluarga to karyawan. Yang mana fields-nya kita ambil NIP yang di sini. Kemudian reference-nya ini reference itu database-nya ya. Jadi database-nya RPL, kemudian tabelnya karyawan, dan fields-nya itu NIP. Jadi ini NIP yang ini itu NIP yang di karyawannya. Nah, untuk on delete dan on update-nya itu untuk yang on delete restrict dan on update itu cascade. Oke, coba kita cari satu lagi yang ada foreign key-nya. Misal yang ini ya. Data pendidikan, kita coba cek. Nah, jadi untuk data pendidikan foreign key-nya sama. Jadi pakai NIP. Nah, ini yang ini NIP. Dan NIP-nya juga sama merujuk ke tabel karyawan seperti itu. Jadi karena setiap karyawan itu punya data pendidikan yang tentu saja lebih dari satu, makanya kita harus menginisialisasikan foreign key supaya kita bisa menerapkan multi value. Jadi multi value itu konsepnya setiap tabel itu punya setiap atribut, misalnya di sini atribut NIP itu bisa lebih dari satu. Jadi satu atribut ini punya banyak data yang berbeda-beda seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk database dan tabel kira-kira seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Imam. Terima kasih untuk penjelasan dari database-nya. Mungkin bisa di stop share. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan database dan table dari Imam, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian UI UX design. Nah, di sini untuk bagian UI UX sudah kita cantumkan linknya, yang dimana akan berisi mengenai low fee, kemudian mid fee, dan high fee. Nah, di sini izinkan saya untuk memperjelas dulu apa itu low fee. Nah, low fee itu bagian perancangan yang istilahnya prototype. Dan kemudian untuk mid fee, nah mid fee itu selangkah lebih maju dibanding low fee, yang dimana artinya yaitu mulai terbentuk shape tapi masih belum bentuk warna yang kompleks. Dan terakhir yaitu high fee. High fee merupakan bentuk final dari prototipe yang dibuat untuk sistem kami. Nah, itu bisa meliputi dari gambar-gambar, dari yang sudah berwarna, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk Jessica, tempat dan waktu kita persilahkan. Oke, Udah kelihatan kan? sudah Jessica, boleh langsung dimulai saja. Oke. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari low fidelity. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa low fidelity ini pada dasarnya merupakan sketsa kasar atau gambaran kasar dari aplikasi ataupun program yang akan dibuat. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat login admin berbentuk kurang lebih seperti itu. Lalu ada dashboard after login, dashboard data pegawai, dan presensi dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tampilan dasar untuk atau merupakan low fidelity dari tampilan admin. Ini bisa dilihat bahwa ini merupakan daftar auto login, presensi, dan lain sebagainya.
Lalu di bawahnya juga ada tentang jadwal. Di sini admin dapat mencari jadwal dan dapat melihat dan juga mengedit jadwal para karyawan. Lalu selanjutnya juga ada penggajian. Di situ dilihat bahwa adanya tabel untuk mengetahui data gaji dari para karyawan. Dan di atas ini merupakan tampilan masih tampilan low fidelity juga, tapi ini adalah untuk tampilan user. Di sini di mana ada homepage, lalu ada login page, ada dashboard after login, lalu di situ dapat melihat data pegawai, tabel presensi, dapat melihat jadwal pegawai dan manajemen gaji. Lalu selanjutnya ada match fidelity ataupun gambaran setengah jadi dari program yang akan dibuat. Oke, jadi di atas ini merupakan tampilan dari middle fidelity untuk user. Bisa dilihat bahwa ini merupakan dashboard, lalu ada profil, lalu juga ada tampilan presensi, tampilan penjadwalan, tampilan penggajian dan juga tampilan penjadwalan. Dan di sebelah ini merupakan detail-detail tampilan yang akan dilihat oleh user ketika mereka mengklik ataupun misalkan saat presensi mereka mensubmit presensi dan lain sebagainya. Lalu di bawah sini merupakan tampilan middle fidelity dari admin. Jadi yang pertama yaitu sudah pasti login, lalu terdapat dashboard yang dimana pada menu-menunya sudah terdapat sidebar ataupun juga menu dari menu utama, misalkan data karyawan, dapat melihat dari tenaga medis, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Ini ada rekap presensi, manajemen jadwal, manajemen gaji, dan juga pengajuan cuti. Lalu di sini merupakan detail dari pemasukan data dari data pegawai. Oke, selanjutnya high fidelity merupakan desain akhir dari program yang akan dibuat. Dan di sini dapat dilihat untuk tampilan dari login Web21 ini. Itu merupakan desktop pertama itu merupakan pembuatan login dan yang desktop kedua itu merupakan sign in. Lalu berikut adalah contoh dari tampilan admin ketika admin berhasil login pada STM Rosati. Selanjutnya, jika karyawan milih pada menu karyawan akan muncul penambahan tabel seperti itu dan nantinya jika admin membutuhkan untuk menambah data baru akan muncul tampilan seperti berikut. Dan selanjutnya juga ada Office yang memiliki dua menu yaitu jabatan dan departemen sebagai berikut yang dengan menu ataupun tampilan yang tidak jauh berbeda dengan data karyawan dan juga yang lainnya. Lalu di sini ada jadwal, juga ada dua menu yaitu jadwal karyawan dan jadwal cuti, lalu ada presensi dan penggajian. Dan selanjutnya merupakan tampilan awal untuk user. Di sini ada homepage, jadi setelah karyawan melakukan admin akan muncul homepage seperti ini. Dan jika karyawan atau user memencet menu-menu yang ada di atas ini, maka akan muncul seperti ini.
Berikut juga merupakan detail dari penambahan data diri, jadwal, dan juga pengajian. Dan secara garis besar dari High Fidelity ini warna yang digunakan menyesuaikan dengan warna logo dari Rosati ini, yaitu biru. Mungkin akan saya demonstrasikan sedikit mengenai prototipe dari tampilan admin. Oke. Baik, jadi ini merupakan tampilan dari High Fidelity dari tampilan admin. Mungkin segitu saja dari UI UX, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Jessica, penjelasan model dari low V, medium, dan high V-nya sudah cukup baik. Mungkin bisa stop share screen-nya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui UI UX design dari sistem yang kita buat. Selanjutnya yaitu mengenai front end oleh saya sendiri yaitu Fadel, yang dimana di sini saya akan menjelaskan pada bagian sistem CSS, asset, resource maupun dari JavaScript-nya yang telah saya buat. Oke, apakah sudah tampil teman-teman? Oke, sudah. Oke, baik. Yang pertama yaitu di sini saya telah membuat sebagai front end telah membuat grand design. Grand design itu maksudnya HTML maupun CSS-nya. Pada pembahasan kali ini grand design yang saya maksud yaitu CSS-nya. Di sini saya telah membuat CSS yaitu yang pertama yaitu layout admin. Nah, di sini layout admin yang dimana pada bagian sebentar. Pada bagian semua body-nya yaitu ada menambahkan margin, padding, kemudian ada bagian A, terus li, B, P yang merupakan paragraf, kemudian heading 1 dan heading 2, kemudian heading 3, kemudian ada root-nya. Yang dimana root-nya di sini ada beberapa font, yang dimana fontnya itu font Poppins, kemudian ada Lato. Kemudian untuk warnanya di sini ada light blue, ada gray, ada dark gray dan lain sebagainya. Terus ini untuk HTML-nya. Kemudian ada body dark, ada body. Kemudian ada grand design untuk sidebar-nya yang dimana telah saya sudah ikuti sesuai dengan Hy-Vee yang telah dibuat oleh UI UX. Di sini ada sidebar. Ini dia untuk bagian sidebar. Kemudian untuk bagian konten. Nah, di sini konten ini isinya yang pertama ada navbar. Di sini sudah buat bagian navbarnya juga. Grand design buat navbar. Oke. Ini untuk navbar. Next untuk konten main-nya. Nah, di sini sudah tertulis ada konten main.
Kemudian ada di sini untuk layar responsifnya di sini menggunakan media screen yang maksimal width-nya yaitu 768 pixel. Kemudian ada juga untuk layar yang responsifnya. Kemudian untuk table, nah di sini yang paling importantnya itu yang paling pentingnya itu table. Di sini udah membuat grand design untuk table-tablenya juga, untuk table bagian T-head dan juga TR, terus bagian T-head juga dan isinya, yang ada juga ada bagian T-body. Nah kemudian ini ada card, di sini ada class card yang telah saya tambahkan. Nah kemudian di sini ada button. Nah, button juga telah saya desain juga, telah saya rangkai juga untuk bagian primary hover, danger hover, warning, dan lain sebagainya. Dan juga ini untuk drop down, di sini juga telah dibuat juga untuk bagian drop down-nya. Mungkin itu saja untuk bagian layout admin. Kita masuk ke bagian layout karyawan. Nah, di sini hampir sama sih sebenarnya untuk bagian layout karyawan, untuk ada bagian navbar. Jadi bedanya untuk di bagian admin dan di bagian karyawan itu, yang dimana bagian admin itu saya desain menggunakan sidebar. Nah, sedangkan untuk bagian karyawan itu saya gunakan navbar. Nah, ini mengapa demikian? Karena agar mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem yang kita buat. Nah, ini juga ada navbar. Tak lupa juga table. Kemudian ada card, ada buttonnya juga sama, terus ada drop down, bisa dilihat ada drop down menu. Kemudian ada ini juga biar ada animasi-animasinya. Kemudian ada button, ada untuk layar yang responsifnya, ada page heading. Nah, page heading ini digunakan untuk gambar ya. Nah, di sini ada untuk pengajuan edit juga ada. Untuk pengajuan edit dan nah ini juga untuk pengajuan cuti juga sudah ada CSS-nya. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, kita balik lagi ke HTML. Nah, HTML itu istilahnya sebagai kerangkanya, sebagai tulang. Sedangkan CSS itu bagian otot-ototnya. Nah, jadi CSS itu yang menyempurnakannya dan juga JavaScript itu sebagai membuat web lebih dinamis saja. Dan yang terakhir yaitu ada style login CSS. Nah, ini untuk CSS bagian login yang dimana ada box, ada inner box, kemudian ada form. Ya pasti di login juga ada form. Kemudian ada logo heading 4, heading 2, heading 6, ada toggle hover, ada label. Ya seperti ini ada untuk image 1, image 2, image 3, image 4. Ada bullet, ada 4 bullets juga. Terus ada untuk bagian layar yang lebih responsif kembali. Yang bisa langsung dilihat saja untuk bagian codingannya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Nah, di sini untuk JavaScript-nya menggunakan 2 JavaScript, yaitu yang pertama untuk login. Nah, apa sih fungsi JavaScript di login? Nah, fungsi JavaScript di login di sini saya menggunakan untuk agar tampilan loginnya itu terlihat lebih dinamis pada bagian mungkin akan saya tunjukkan. Nah, jadi fungsi dinamisnya yaitu sebagai layar yang di foto-foto ini bisa digerak-gerakkan seperti ini. Oke, mungkin itu penjelasan untuk login JavaScript yang dimana ada input main, bullets, ada image, yang dimana akan melakukan sebuah gerakan gitu, animasi. Oke, next selanjutnya yaitu bagian script-nya, yang dimana bagian script ini digunakan untuk bagian sidebar. Nah, bisa dilihat di sini untuk bagian sidebar. Jadi misalkan kalau sidebar kita klik akan menghilang dan akan muncul kembali seperti itu. Mungkin itu saja untuk bagian CSS dan JavaScript-nya, dan juga untuk aset-asetnya. Dan untuk aset-asetnya, untuk image saya menggunakan beberapa image, yaitu ada ilustrasi, ada ilustrasi, ada logo, terus ada untuk foto-foto slide-nya, dan juga untuk bagian favicon. Nah, untuk favicon ini seperti ini. Ini favicon ini gunanya untuk logo di websitenya seperti itu. Oke, langsung next ke resource. Nah, di sini
resource telah dibuat juga. Nah, jadi dalam resource ini, resource yang bagian view-nya ini terdapat tiga layout yang saya buat. Yang pertama yaitu ada data blade. Nah, sebelum itu kita bakal masuk ke layout main-nya dulu nih. Nah, di sini telah saya buat di layout main-nya itu. Nah, di sini saya menggunakan favicon seperti yang telah dijelaskan tadi. Favicon itu untuk logo di webnya. Kemudian saya menggunakan jQuery. Kemudian ada Bootstrap, Box Icons, dan Font Awesome. Nah, kemudian di sini ada body-nya. Body-nya itu include layout sidebar. Berarti ini memanggil. Include ini berarti memanggil sidebar pada folder atau pada directory layout. Nah, kemudian sama juga untuk navbar juga include layout navbar. Kemudian untuk main-nya, nah di sini saya menggunakan yield. Nah, jadi yield ini fungsinya untuk memanggil beberapa konten. Nah, di sini telah diisi juga konten. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk memanggil kontennya? Nah, seperti tadi setelah dijelaskan untuk memanggil kontennya yaitu kita gunakan section dan juga kita tulis namanya konten. Nah, jangan lupa juga di bawahnya menambahkan end section seperti itu. Oke, lanjut ke folder-folder yang telah dibuat. Di sini ada home blade, ada main blade. Nah, di mana di sini home blade itu cuman selamat datang, kemudian ada main blade, kemudian ada navbar, kemudian ada sidebar. Ini dia untuk sidebarnya. Oke, lanjut untuk bagian kontennya atau yang telah disinggung sebelumnya itu bagian yield. Di sini untuk bagian admin itu terdiri dari 3 file yang dimana ada data blade, ada from add blade, dan from edit blade. Nah, semuanya juga sama untuk data keluarga, data lisensi, data pendidikan, departemen, jabatan, karyawan, dan lain sebagainya itu sama, dibuat 3 file yang dimana isinya yaitu yang pertama ada data blade. Data blade ini menampilkan data-data dari database yang kita panggil. Kemudian ada from add, yang dimana from add ini yaitu kita membuat data baru. Kemudian from edit yaitu kita membuat data edit. Nah, pada data blade ini di sini terdapat ada button klik. Nah, button klik pada Windows location ini akan mengarah ke cuti ini dan juga fungsi dari button klik yang edit ini untuk mengedit data yang telah tersimpan di database sebelumnya. Nah, sedangkan untuk bagian delete, nah di sini bagian delete kita menggunakan metode delete. Nah, kenapa kita menggunakan metode delete ya? Karena kita ingin menghapus atau mendestroy data tersebut. Nah, tak lupa juga kita memanggil CSRF ini. Nah, jadi untuk menghapus datanya yaitu from ini. Jadi ada buttonnya itu berwarna merah, nanti bisa ditampilkan pada bagian testing. Sama untuk bagian from add juga seperti ini untuk codingannya dan juga from edit seperti ini. Oke, mungkin untuk bagian grand design saya ambil kesimpulan bahwasannya untuk bagian grand design ini telah dibuat pada CSS, yaitu terdapat 3 file CSS dan 2 file JavaScript, dan juga beberapa aset seperti gambar yang telah dibuat. Nah, selain itu, pada resource juga telah dibuat beberapa folder yang dimana isinya yaitu terdapat 3 file, yang dimana filenya yaitu terdiri dari from edit, terus from add, sama data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai front end. Mungkin akan dilanjut ke bagian source code. Nah, baik, selanjutnya yaitu bagian source code. Nah, bagian source code ini akan dijelaskan oleh bagian back end yang dimana isinya yaitu penjelasan mengenai model, controller, aset, dan puts. Mungkin untuk Imam waktu saya persilahkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apps, kemudian controller, dan roots. Nah, pertama pada apps ini, di sini akan saya jelaskan mengenai model, kemudian ada controller, dan mungkin sedikit mengenai middleware dan request. Nah, pertama kita masuk ke bagian model terlebih dahulu. Kita coba buka salah satu dari model.
Contohnya ini data keluarga. Nah, jadi model ini fungsinya adalah untuk menginisialisasi tabel yang akan kita edit. Nah, di sini misalnya contohnya model data keluarga. Nah, kita inisialisasikan model data keluarga ini merujuk ke tabel mana. Nah, di sini kita isi data keluarga. Kemudian kita isi juga primary key, yang di sini primary key-nya yaitu adalah atribut nick. Nah, ini kemudian ada incrementing, kita isi false. Karena biasanya pada program Laravel, di mana jika ada sebuah tabel yang memiliki atribut ID, yang mana ID itu adalah primary key, biasanya program Laravel itu akan otomatis melakukan auto increment pada atribut tersebut. Nah, karena di sini atributnya itu atribut primary key-nya itu bukan atribut ID, maka kita isi incrementing dengan false seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke controller. Kita coba buka salah satu controller. Jadi controller ini fungsinya adalah untuk sebagai interaksi antara model dan view yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi inti dari controller ini adalah kita bisa melakukan read, kemudian kita bisa membuat data, lebih tepatnya menginput data ke dalam tabel. Kemudian kita juga bisa mengedit data yang telah dibuat, dan yang terakhir kita bisa menghapus data yang telah dibuat. Nah, seperti itu. Nah, untuk request ini fungsinya itu untuk menyambungkan ke dalam tabel. Contoh di sini, nah ini ada fungsi store data pendidikan request, yang mana di sini ada untuk melakukan input pada tabel data pendidikan. Nah, itu ada masing-masing atribut itu ada requestnya. Contohnya bisa dilihat ya di sini. Untuk atribut NIP itu minimal angkanya itu 7, maksimal 18. Nah, kemudian ada satu lagi, yang ini kan untuk menginput data. Nah, untuk yang ini itu fungsinya untuk mengupdate data. Nah, sebenarnya untuk isinya tidak jauh berbeda dengan yang untuk menambah data seperti itu. Oke, untuk yang bagian apps saya kira sudah. Kita lanjut, mungkin kita singgung ke bagian migration sedikit ya. Jadi migration ini fungsinya untuk membuat tabel. Jadi tabel-tabel yang sudah dijelaskan pada bagian database dan tabel sebelumnya itu kita buat melalui migration ini. Nah, bisa dilihat satu contoh. Mungkin jangan yang ini ya. Kita coba yang ini. Nah, di sini kita membuat tabel namanya form pengajuan edit data yang atributnya kurang lebih ini. Seperti ini, ada ID form, ada nama, NIP, jabatan, dan sebagainya. Nah, untuk seeders, jadi seeders itu fungsinya untuk menambah data ke dalam tabel. Nah, di sini contohnya ada user, tabel user. Kita isi masing-masing atribut itu dengan data. Contohnya di sini untuk atribut name kita isi administrator, kemudian username-nya kita isi admin, password-nya, dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin kita masuk ke bagian roots. Nah, jadi roots-nya ini fungsinya untuk menampilkan view yang telah kita buat tadi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi root itu ada macam-macam. Ada yang pakai get, ada yang pakai resource, ada yang controller juga seperti ini. Kemudian ada yang dibikin grup juga. Biasanya untuk yang grup itu untuk membuat multi user, di mana itu juga dipakai pada kasus kita.
Nah, di sini bisa dilihat untuk grup nih. Jadi kalau misalnya levelnya itu 1, nah jadi roots yang bisa dipakai adalah yang ini. Contohnya ini. Jika levelnya 2, yang bisa dipakai yang roots yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian sebenarnya yang roots itu bisa kita singkat ya. Caranya adalah dengan menambahkan root resource. Nah, jadi dengan kita menambahkan root resource ini sebenarnya kita itu sudah mengimport banyak fungsi pada controller yang kita buat tadi. Nah, jadi misal di sini kan ada resource mahasiswa nih. Jadi resource ini akan mengimport semua fungsi yang ada pada controller mahasiswa, yaitu misalnya fungsi index, fungsi create, fungsi show, dan sebagainya. Oke, untuk bagian roots dan sebagainya saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Imam yang telah menjelaskan beberapa shortcut dari program sistem kami. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian testing level admin akan dijelaskan oleh Jessica Adelina Prameswari. Untuk bagian testing saya persilahkan. Oke, baik. Begitu saya izin share screen. Oke, baik. Oke, jadi untuk yang pertama-tama, kita bisa membuka link ataupun database namanya sdmrosati.me dan nanti akan muncul tampilan atau halaman login seperti ini. Di sini saya akan menyontohkan dengan email. Oke, dan ini merupakan tampilan dashboard awal ketika sudah berhasil melakukan login. Lalu untuk yang pertama, dapat dilihat bahwa pada sidebar terdapat beberapa menu, dan saya akan membuka yang pertama, yaitu menu karyawan. Di sini sudah terdapat beberapa data dari karyawan, dari nomor, NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, agama, dan ada juga tabel untuk mengedit ataupun menghapus data tersebut. Saya akan mencoba untuk menambahkan data pada data karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh backend di awal, bahwa tampilan-tampilan ini menyesuaikan dengan bentuk dari data yang memang diinginkan. Itu jadi ada integer untuk NIP, string untuk nama, dan tempat lahir, lalu di tanggal lahir ada merupakan date ataupun kalender, dan jenis kelamin dan agama merupakan enum. Mungkin sekilas saja. Oke. Dapat dilihat di sini bahwa setelah kita berhasil menambahkan data karyawan, akan muncul notifikasi atau tampilan data berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya ada data lainnya, yaitu data keluarga, data pendidikan, dan data lisensi. Sama seperti tampilan pada karyawan, di sini merupakan ada tabel, dan admin juga dapat menambah data dari setiap data yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada office yang terdiri dari 2 opsi, yaitu jabatan dan departemen. Lalu ada jadwal yang terdiri dari jadwal karyawan dan cuti. Dan selanjutnya merupakan presensi. Dan presensi ini admin hanya dapat melihat rekapan presensi dari hasil presensi user.
selanjutnya merupakan penggajian, dan yang terakhir ini merupakan hasil UAS rekayasa perangkat lunak kemarin. Dan di sini setelah semuanya selesai, admin dapat melakukan logout dan akan kembali ke halaman awal. Mungkin sekian testing sekilas dari tampilan admin. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa di stop share screen buat Jessica. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Jessica. Setelah kita lihat bahwasannya, kita telah menunjukkan untuk testing level 1 admin. Untuk selanjutnya, tak lupa juga kita untuk testing level 2 pada role karyawan. Untuk role karyawan ini akan dijelaskan oleh Seva Wahyu Nurhuda. Untuk Seva, tempat dan waktu saya persilakan. Untuk Seva, yang mau share screen siapa? Biar aku aja nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, sudah. Ya, layar udah kelihatan ya. Oke, sebentar. Agak nge-freeze sedikit. Oke, jadi di sini, waduh, sebentar. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi di sini saya Pak Wahyu akan menjelaskan, nggak akan testing di sini untuk testing duanya untuk POV atau bagaimana sih dari sudut pandang user gitu. Jadi di sini saya akan login dulu pertama-tama. Nah, sebentar. Oke, jadi di sini adalah untuk tampilan dari user yang pakai apa namanya, yang sebagai karyawan gitu. Jadi di sini ada pertama untuk drop down karyawan di sini. Sebenarnya ini harusnya akan mengarah ke data diri sama ya, untuk profil karyawan seperti itu. Jadi di sini ada dashboard, data diri, jadwal, penggajian, prestasi, dan pengajuan. Dari pengajuan dulu di sini ada drop down menu edit data. Sini kita disediakan form untuk edit data yang terdiri dari nama lengkap, NIP, jabatan, departemen, dan seterusnya, dengan juga keterangan di sini sebagai nanti untuk menjelaskan kira-kira ingin data diri, kenapa yang ingin memajukan data apa, pengubahan data diri seperti itu. Ini mungkin masih kurang ya, kurang pas ini pengajuan pengubahan data diri seperti itu. Oke, terus selanjutnya itu ada cuti. Jadi jika karyawan ingin mengajukan cuti, misalnya karena untuk dari misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu, jadi jenis cutinya itu karena apa seperti itu. Juga keterangan untuk cutinya di sini. Kita akan coba masukkan dia semisal kita isi nama Caka Wahyu, terus NIP-nya tuh kita buat ke 10 dan seterusnya, dan jabatannya itu adalah sebagai eh boy. Kita coba ya, misalnya departemennya itu di departemen kebersihan, dan emailnya kita coba saja random @mail.com, nomor HP-nya itu 08. Seperti itu, tanggal bulannya kita coba set dari tanggal 9 ini sampai dengan tanggal 12 misalnya. Cutinya karena adalah cuti besar, karena misal saya sini coba untuk memberikan kebenaran pengajuan cuti untuk hari besar seperti itu, kita submit.
maka nanti apa namanya form yang tadi akan masuk ke database dan nanti akan ditampilkan pada halaman admin seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada presensi, di sini ada form presensi itu dan kita cukup masukkan NIP aja di sini, NIP kita apa dan nama karyawan, nah nama kita siapa. Nah, untuk foto di sini nanti kita bisa pilih semisal untuk fotonya apa seperti itu. Seperti itu ini ada foto saya semisal seperti itu kan masukkan ke sini nanti dan setelah disubmit jadi dia akan dikirim ke database sama seperti pengajuan form tadi. Lalu setelah itu ada jadwal. Ini jadwal masih ada error sedikit ya karena sini pada apa namanya? Mungkin di modelnya di sini masih ada kesalahan seperti itu. Kita balik. Lalu di sini ada data diri. Untuk data diri di sini juga sebenarnya masih error karena untuk relasinya masih belum selesai dari saya ini. Untuk karyawan belum ada NIP-nya, belum bisa diambil data NIP-nya seperti itu. Lalu, oh ya maaf, maksudnya di penggajian ya, bukan jadwal. Oh ya, penggajian. Jadi di sini penggajian itu akan apa namanya kita dapat kita lihat di sini. Semisal kita apa namanya ID gaji kita lah 1,497 untuk NIP itu 461102 dan gaji pokok kita 6 juta dengan tunjangan 1 juta. Di sini akan ditampilkan berapa gaji kita seperti itu. Lalu dashboard seperti itu. Ya, mungkin itu aja testing dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oh iya, mungkin bisa di ini di untuk bagian Google ada kendala, Sep. Ya, untuk bagian Google itu kemarin sudah saya coba otak-atik ya. Jadi untuk Cloud Console sudah saya set di Google ya. Akan tapi buat apa namanya di repositori sendiri atau di lokal itu saya coba apa namanya untuk coba ngatur eh, single sign single sign on-nya itu ada error di bagian apa namanya untuk error itu sebenarnya di bagian akun karena di bagian redirect URI-nya itu kayak tidak terbaca seperti itu. Jadi saya sendiri masih belum nemu solusinya itu bagaimana. Kemungkinan kedepannya masih akan dicari, akan di-troubleshoot permasalahannya gimana seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin akan lanjut ke share screen lagi. Oke, tadi kita sudah menjelaskan testing level 2 karyawan. Selanjutnya yaitu untuk bagian instrumen pengujian. Nah, pada bagian instrumen pengujian ini QA menggunakan teknik black box yang dimana sudah tertulis di sini untuk bagian linknya. Di sini langsung dibuka saja. Maaf. Oke. Nah, oke, di sini ada tabel black box testing untuk bagian page admin yang dimana ada beberapa variabel pengujian, yaitu ada login, ada sidebar, ada dark mode, ada profile, terus ada data karyawan, data keluarga, data pendidikan, data lisensi, data jabatan, data departemen, data presensi, penggajian. Nah, untuk testing instrumen testing kali ini yang dimana pada bagian login itu terdapat maksudnya di bagian tabel black box ini terdapat ada test case yang dimana test case ini kasus-kasus yang akan diujinya, terus kemudian ada hasil yang diharapkan dari QA-nya itu apa, kemudian hasil pengujiannya itu seperti apa dan kesimpulannya seperti apa. Misalkan kalau di sini ada kasus bagian login. Nah, di bagian login ini kasusnya yaitu harapannya dapat login dengan mengisi email dan kata sandi dan dapat login dengan menggunakan Google SSO. Nah, tapi pada hasil pengujiannya hanya dapat login dengan mengisi email dan kata sandi dan kesimpulannya yaitu belum bisa login Google. Nah, kemudian untuk bagian sidebar di sini ada valid, valid dan ini juga ada yang belum selesai, ada valid dan lain sebagainya. Seperti ini untuk bagian testingnya. Baik, yang terakhir yaitu kita masuk ke bagian UAS. Nah, di sini penjelasan singkat saja mengenai UAS. Nah, untuk UAS di sini saya ingin menyampaikan mungkin beberapa model controller atau view yang digunakan dari tiap-tiap mahasiswa. Sini kita masuk dulu ke sistemnya.
Nah, oke, di sini untuk bagian UAS ini, di sini ada bagian UAS punya Fadel, ada bagian UAS punya Seva, ada bagian UAS punya Jessica, dan ada bagian UAS punya Imam. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian codingan-codingannya atau model-modelnya. Oke, di sini untuk bagian model yang digunakan untuk Fadel, yaitu model yang digunakan yaitu model mahasiswa. Dan juga untuk bagian Seva, yaitu ada namanya mahasiswa Seva. Kemudian bagian imam yaitu imam mahasiswa, dan untuk Jessica yaitu ada nilai MK. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke bagian controller. Nah, di bagian controller ini di sini tiap-tiap mahasiswa menuliskan controllernya yang dimana yang itu yang pertama ada Fadel mahasiswa, kemudian ada imam mahasiswa, kemudian ada ini mahasiswa controller ya, kemudian ada nilai MK controller. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke request. Di sini request hanya imam saja yang pakai request, yaitu store imam dan update imam. Next yaitu untuk source-nya ya, untuk source di sini sudah dibuat folder baru yaitu untuk Fadel, persis ada 3 yaitu ada create, ada edit, ada index. Kemudian ada imam yaitu sama, ada data, ada from add sama edit, kemudian ada mahasiswa C. C ini mungkin mahasiswa Seva, kemudian ada mahasiswa dari punya Jessica, kemudian ada nilai MK. Nah, oke, mungkin itu untuk source-nya. Selanjutnya yaitu untuk bagian roots. Nah, di sini saya jelaskan untuk bagian roots. Di sini telah ditulis oleh tiap-tiap mahasiswa. Di sini untuk Fadel yaitu ada get, ada get post, ada get put, ada get delete. Dan untuk imam yaitu memakai root get imam mahasiswa, kemudian ada menggunakan root resource. Oke, selanjutnya mungkin kita sudah di penghujung dari presentasi ini. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam sistem kami. Kedepannya akan kami sempurnakan kembali. Untuk Pak Kolik, terima kasih telah menjadi dosen pada mata kuliah RPL ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.